Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Hara Adiba dengan NIM 23060220003 kelas 6A Tadris IPA dari UIN Salatiga. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Kapita Selekta IPA yang diampu oleh Ibu Feni Widianti MPD, dan di sini saya membawakan topik unsur senyawa dan campuran. Berikut merupakan peta konsep pada topik hari ini. Terdapat zat tunggal, campuran, dan juga pemisahan zat. Selanjutnya adalah integrasi keislaman. Usaha yang telah dilakukan oleh para ahli adalah membaca ayat kauniyah, suatu usaha untuk mencari kebenaran. Sebagai khalifah di bumi, seorang manusia harus berusaha dengan sekuat tenaga mencari kebenaran yang akhirnya akan timbul ketundukan kepada Sang Pencipta dan mengakui kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua yang diciptakannya tidaklah sia-sia, sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran pada ayat 191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar, yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, Maha Suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Masuk ke topik pembahasan. Materi atau zat berdasarkan komposisinya terbagi menjadi dua, yaitu substansi murni atau zat tunggal dan substansi tidak murni atau campuran. Yang pertama yaitu zat tunggal. Zat tunggal adalah materi yang penyusunnya hanya terdiri atas satu jenis. Zat tunggal di alam terbagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Zat tunggal yang pertama adalah unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diubah lagi menjadi atom yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Johannes Jacob Berzelius pada tahun 1779 sampai 1848 memperkenalkan tata letak menulis nama dan lambang unsur, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf yang diambil dari huruf awal nama unsur tersebut. Yang kedua, lambang unsur ditulis dengan huruf kapital. Dan yang ketiga, untuk unsur yang memiliki huruf awalan sama, maka penulisan nama dibedakan dengan cara menambah satu huruf di belakangnya dan ditulis dengan huruf kecil. Misalnya, ada aluminium, itu dilambangkan Al, dan aurum dilambangkan AU. Unsur di alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu unsur logam, unsur non-logam, dan unsur metaloid. Unsur logam memiliki ciri-ciri berwarna putih mengkilap, dapat menghantarkan arus listrik, memiliki titik lebur rendah, dapat ditempa, dan dapat menghantarkan kalor atau panas. Kemudian, ciri-ciri unsur non-logam. Unsur non-logam berwarna tidak mengkilap. Kemudian, penghantar arus listrik yang buruk, tidak dapat ditempa, dan umumnya penghantar panas yang buruk kecuali grafit. Sedangkan unsur metaloid merupakan unsur-unsur yang memiliki sifat di antara keduanya, yaitu antara unsur logam dan unsur non-logam. Selanjutnya yaitu contoh-contoh unsur. Unsur logam. Terdapat aluminium dilambangkan Al, kemudian emas atau aurum dengan lambang AU, dan natrium dengan lambang Na. Kemudian untuk unsur non-logam terdapat oksigen dengan lambang O, hidrogen dengan lambang H, dan karbon dengan lambang C. Kemudian untuk unsur metaloid terdapat boron dengan lambang B, silikon dengan lambang Si, dan germanium dengan lambang Ge. Kemudian terdapat juga tabel nama unsur, simbol, dan kegunaannya. Di sini terdapat 3 contoh, yaitu natrium dengan simbol Na digunakan sebagai bahan untuk membuat lampu natrium, dan senyawanya juga bisa digunakan sebagai garam dapur. Kemudian terdapat magnesium dengan simbol Mg
Paduannya digunakan untuk bahan pesawat, dan iodin dengan simbol I digunakan sebagai bahan antiseptik, dan senyawanya digunakan untuk garam bersodium dan juga fotografi. Selanjutnya adalah senyawa. Senyawa merupakan zat-zat yang tersusun atas dua unsur atau lebih yang bergabung secara kimia dengan perbandingan massa tertentu. Senyawa terbentuk dengan ikatan kovalen dan dengan reaksi kimia dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana. Senyawa memiliki sifat yang berbeda dari unsur penyusunnya. Berikut adalah contoh senyawa sederhana dan unsur penyusunnya. Yang pertama ada air dengan unsur penyusun hidrogen dan oksigen, kemudian garam dapur atau natrium klorida dengan unsur penyusun natrium dan klorin, dan yang terakhir ada gula tebu atau sukrosa dengan unsur penyusun karbon, hidrogen, dan oksigen. Selain zat tunggal, selanjutnya adalah campuran. Campuran merupakan materi yang tersusun oleh dua macam zat atau lebih yang tidak terikat secara kimia dan dapat dipisahkan kembali dengan cara fisika. Campuran terdapat dua macam, yaitu homogen dan heterogen. Campuran homogen dan campuran heterogen dapat dipisahkan menjadi komponen-komponennya berdasarkan sifat-sifat fisik komponen penyusunnya. Misalnya, dapat dipisahkan dari wujud zatnya, kemudian ukuran partikel, titik leleh, titik didih, sifat magnetik, kelarutan, dan lain sebagainya. Campuran yang pertama adalah campuran homogen. Campuran homogen adalah campuran antara zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi. Campuran homogen juga sering disebut dengan sebutan larutan. Campuran homogen terdiri dari beberapa jenis antara lain 1 campuran gas dalam gas, 2 campuran gas dalam zat cair, 3 campuran zat cair dalam zat cair, 4 campuran gas dalam zat padat, dan yang terakhir campuran zat padat dalam zat cair. Sebagai contohnya, yaitu terdapat campuran air dengan gula atau biasa disebut dengan larutan gula, dan juga campuran garam dan air atau biasa disebut dengan larutan garam. Campuran yang kedua yaitu campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran antara dua macam zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya masih dapat dibedakan satu sama lain. Nah, contohnya terdapat air dengan minyak dan juga air dengan pasir. Campuran heterogen dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu koloid dan suspensi. Koloid merupakan sistem campuran dua fase di mana satu zat terdispersi dalam zat lain dengan ukuran partikel yang lebih besar dari larutan tetapi lebih kecil dari suspensi. Nah, untuk koloid ini biasanya tampak homogen jika dilihat dari mata telanjang, namun jika dilihat menggunakan mikroskop ultra, kita bisa mengetahui bahwa koloid terdiri dari dua macam zat yang berbeda. Contoh dari koloid yaitu susu dan agar-agar. Selanjutnya yaitu suspensi. Suspensi merupakan suatu dispersi kasar di mana partikel zat padat yang tidak larut terdispersi dalam suatu medium cair. Contoh dari suspensi adalah minyak dengan air, kemudian air keruh, dan air kopi. Selanjutnya yaitu perbedaan sifat unsur senyawa dan campuran. Berikut merupakan tabel perbedaan sifat unsur senyawa dan campuran. Yang pertama, terdapat sifat-sifat unsur. Unsur memiliki materi yang tersusun dari satu jenis saja, kemudian tidak dapat diuraikan dengan reaksi kimia, dan biasa terdiri dari unsur logam dan non-logam. Kemudian, senyawa memiliki sifat-sifat terbentuk melalui reaksi kimia, perbandingan massa unsur tetap, terdiri dari beberapa unsur saja, sifat komponen penyusun senyawa berbeda dengan aslinya, dan yang terakhir melalui proses kimia, komponen penyusun senyawa dapat dipisahkan. Dan yang terakhir adalah sifat-sifat campuran. Yang pertama, terbentuk tanpa reaksi kimia, perbandingan massa unsur dan massa senyawa tidak tetap, kemudian tersusun dari beberapa unsur, sifat komponen penyusun campuran sesuai dengan sifat masing-masing, dan yang terakhir, melalui proses fisika, komponen penyusun campuran dapat dipisahkan. Selanjutnya adalah pemisahan komponen campuran.
Prinsip pemisahan campuran didasarkan pada perbedaan sifat-sifat fisik zat penyusunnya, seperti wujud zat, ukuran partikel, titik leleh, titik didih, sifat magnetik, dan kelarutan. Metode pemisahan campuran banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti untuk penjernihan air, pemisahan garam, dan analisis logam berat. Beberapa metode pemisahan campuran antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, filtrasi atau penyaringan. Filtrasi atau penyaringan merupakan metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat-zat yang bercampur. Sebagai contoh, yaitu terdapat penyaringan air dan pasir seperti pada gambar berikut. Metode yang kedua yaitu sentrifugasi. Sentrifugasi merupakan metode pemisahan yang digunakan untuk memisahkan padatan yang sangat halus dengan jumlah campuran yang sedikit. Contoh dari sentrifugasi adalah memisahkan sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih dari plasma darah. Metode yang ketiga yaitu sublimasi. Sublimasi merupakan metode pemisahan campuran yang didasarkan pada campuran zat yang memiliki satu zat yang dapat menyublim, sedangkan zat lainnya tidak dapat menyublim. Sebagai contoh, yaitu pemisahan campuran iodin dengan garam. Pada gambar tersebut merupakan proses atau prosedur dari sublimasi. Metode yang keempat yaitu dekantasi. Dekantasi merupakan metode pemisahan yang digunakan untuk memisahkan campuran dari zat padat yang tidak larut dalam cairan. Sebagai contoh, yaitu pasir dalam air. Proses dekantasi dapat dilihat pada gambar di samping. Kemudian, metode yang kelima yaitu kromatografi. Kromatografi adalah metode pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium gerak. Contoh dari kromatografi adalah mengidentifikasi kandungan terlarut dalam suatu bahan makanan. Metode yang keenam yaitu evaporasi. Evaporasi merupakan metode yang digunakan untuk memisahkan zat padat yang terlarut dari larutannya dengan cara pemanasan. Contohnya, memisahkan garam dari larutan garam. Nah, prosesnya dapat dilihat dari gambar di sampingnya. Metode yang ketujuh adalah metode corong pisah. Metode ini merupakan metode pemisahan campuran dua jenis zat cair yang tidak saling melarutkan. Sebagai contoh, adalah pemisahan campuran air dan minyak. Nah, prosesnya dapat dilihat pada gambar berikut. Metode yang terakhir adalah destilasi. Destilasi merupakan pemisahan campuran dengan cara penyulingan yang digunakan untuk memisahkan suatu zat cair dari campurannya. Prinsip kerja dari destilasi ini didasarkan dari perbedaan titik didih pada zat cair tersebut. Sebagai contoh dari destilasi yaitu permunian alkohol. Proses destilasi dapat dilihat pada gambar di sampingnya. Berikut merupakan rangkuman dari materi hari ini. Zat tunggal adalah materi yang penyusunnya hanya terdiri dari satu jenis. Zat tunggal terbagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Kemudian campuran adalah materi yang tersusun oleh dua macam zat atau lebih yang tidak terikat secara kimia dan dapat dipisahkan kembali dengan cara fisika. Campuran terbagi menjadi dua, yaitu homogen dan heterogen. Dan yang terakhir, pemisahan campuran didasarkan pada perbedaan sifat-sifat fisik zat penyusunnya, seperti wujud zat, ukuran partikel, titik leleh, titik didih, sifat magnetik, kelarutan, dan lain-lain. Beberapa metode pemisahan campuran antara lain penyaringan atau filtrasi, sentrifugasi, sublimasi, dekantasi, kromatografi, dan destilasi. Selanjutnya yaitu miskonsepsi. Miskonsepsi yang pertama, semua zat yang terdiri dari dua atom disebut senyawa. Namun konsep yang benar adalah tidak semuanya. O2 dan NO2 terdiri dari dua atom, tetapi masih unsur karena atomnya sama. Kemudian miskonsepsi yang kedua, campuran selalu dapat dilihat perbedaannya dengan mata. Konsep yang benar tidak selalu. Campuran homogen tampak seperti zat tunggal karena seragam. Miskonsepsi yang ketiga, senyawa bisa dipisahkan dengan cara fisika biasa seperti disaring. Konsep yang benar adalah senyawa hanya dapat dipisahkan melalui reaksi kimia, bukan reaksi atau proses fisika. Yang keempat, semua zat yang tampak bening adalah senyawa. Namun konsep yang benar, zat bening bisa saja campuran homogen, seperti larutan gula di dalam air. Kemudian yang terakhir, senyawa dan campuran adalah hal yang sama karena keduanya terdiri dari banyak zat.
Namun konsep yang benar, senyawa terbentuk dari unsur yang terikat secara kimia, sedangkan campuran tidak. Berikut ini merupakan glosarium yang terdapat pada topik pembahasan kali ini. Dan berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan. Baik, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.